Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini bahasan kita yakni Al-An'am ayat 145. Di dalam Al-An'am ayat 145 Allah kemukakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul, katakanlah, la ajidu fi uhiya ilayya muharraman. La ajidu, tidaklah aku mendapatkan, fima uhiya, apa-apa yang diwahyukan kepadaku, muharraman, yang diharamkan, ala ta'imin yat'amuhu, terhadap yang memakan untuk memakannya. Tidaklah aku mendapatkan pada apa-apa yang diwahyukan kepadaku diharamkan untuk memakannya, illa ayyakuna maitatan, kecuali adalah bangkai, audaman maspuhan, atau darah yang mengalir, aulahma khinzirin, atau daging babi. Fa innahu rijsun, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah kotor. Opiskon, atau kepasikan, uhilla li ghairillahi bihi, yaitu yang disembelih li ghairillah, kepada selain nama Allah. Hewan disembelih tidak menggunakan nama Allah. Famaniturra, maka barang siapa yang terpaksa, ghairu bagin, tidak berkeinginan. Ghairu bagin ini ada dalam satu terjemahan lain dikemukakan sedangkan dia tidak dalam keadaan memberontak terhadap pemerintahan yang sah. Ghairu bagin, dan dia tidak berkeinginan, wala adin, dan tidak melampaui batas. Fa inna rabbaka, maka sesungguhnya Tuhanmu, ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-An'am ayat 145. Di dalam tafsirnya dikemukakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul, ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, la ajidu fiha uhiya ilayya syai'an, tidaklah aku mendapatkan pada apa-apa yang diwahyukan kepadaku sedikit pun. Tidaklah aku mendapatkan sesuatu muharraman, yang diharamkan, ala ta'imin, terhadap orang yang memakan, yad'amuhu, yang dia memakannya, illa ayyakuna, kecuali adalah dia, illa ayyakuna, perhatikan kata-kata yakuna,
bil ya'i wa ta. Jadi yakuna itu ada yang membaca dengan ya, yakuna. Ada juga yang membaca dengan ta, takuna. Ya. Ila ayyakuna maitatan, kecuali bangkai. Itu yang diharamkan. Bin nasbi dibaca dengan nasab, wa fi qiraatin birraf'i ma'atah taniyati. Dalam satu qiraat bacanya ada juga yang dengan ropa beserta tahtaniyah. Audaman masfuhan, atau darah yang mengalir, itu juga dilarang. Audaman masfuhan sa'ilan bi khilafi ghairihi, berbeda dengan yang lainnya, kal kabdi wal tihali, seperti hati dan limpa. Jadi kalau darah mengalir itu haram, beda dengan hati dan limpa. Hati dan limpa tidak haram. Makanya ya, ini sebentar lagi Idul Adha nih, suka kebagian hati sapi. Nah, kalau hati dan limpa tidak haram. Tapi kalau darah yang mengalir haram. Lahma khinzir, atau daging babi. Fa innahu rijsun haramun, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah kotor. Haramun, haram. Bangkai haram, darah yang mengalir haram, daging babi haram. Au illa yakuna fiskon, kecuali bahwa ada kefasikan. Uhilla li ghairillah ay zubiha ala ismi ghairihi, disembelih atas nama selain Allah, nggak boleh ya. Jadi menyembelih atas nama selain Allah, menyembelih hewan, maka itu tidak boleh, haram. Dagingnya dimakan. Famaniturra illa syai'in mimma zukira fa'akallahu, maka barang siapa yang terpaksa illa syai'in, kepada sesuatu, mimma zukira, dari apa-apa yang disebutkan tadi, fa'akalahu, lalu dia memakannya. Apa itu tadi yang disebutkan? Bangkai, darah mengalir, daging babi, ya. Dan satu lagi yang disembelih dengan tanpa nama terpaksa dia. Paman curah. Maka barang siapa yang terpaksa kepada yang demikian itu, fa'akalahu, lalu dia memakannya, ghairu bagin, padahal artinya kagak pengen makan, habis terpaksa aku maha. Dia tidak berkeinginan, wala aden, dan juga tidak melampaui batas, nggak melampaui batas. Dilihat dia di tengah hutan, nggak ada makanan segala macam. Iya, ada misalnya bangkai terpaksa dia makan untuk mempertahankan hidup. Jadi dia memakan itu hanya untuk mempertahankan hidup, kagak pakai dibawa lagi. Sisanya lumayan. Bangkai rusak kan halal, tapi karena bangkai nggak boleh dimakan buat mempertahankan hidup. Padahal dia kagak berkeinginan makan bangkai, kagak mau. Nah. Ya. Wala bagin, ghairu bagin, tidak berkeinginan, terpaksa, tidak berkeinginan, wala adin, dan tidak melampaui batas. Dia makan sekedar untuk mempertahankan hidup.
Tidak dibawa sisa buat besok, lumayan bangkai rusak. Nah, begitu. Bawa di kantong kresek. Nah, begitu. Dia terpaksa memakan, ya. Kemudian dia kagak pengen sebenarnya makan itu bangkai dan dia tidak melampaui batas, terpaksa dia makan. Fa inna rabbaka ghafurun lahu ma akala. Maka sesungguhnya Tuhan kamu itu ghafurun, maha pengampun, maha pemaaf kepadanya akan apa-apa yang dia telah makan. Makan bangkai kek, ya, daging babi kek, ya, terpaksa makan, nggak pengen dan tidak berlebih-lebihan, maka Tuhannya telah memberikan ampunan kepadanya atas apa yang dilakukan, yaitu memakan perkara yang haram. Rahimun, lagi Tuhanmu maha penyayang bihi dengannya. Maha penyayang. Tuhan itu Allah maha penyayang dengan hambanya. Makanya Allah penuh dengan keampunan dan penuh dengan pemaafan. Ya, daripada dia mati, ya udah, mangga silakan. Mangga silakan dimakan. Padahal kalau dalam keadaan normal nggak boleh memakan, haram. Tapi karena terpaksa, dia tidak berkeinginan dan tidak melampaui batas, silakan. Itu berarti Allah itu maha penyayang kepada hambanya. Wa yulhaqqa mimma zukira bisunnati, dan dipersamakan hukumnya. Hukumnya dipersamakan bima zukira dengan apa-apa yang disebutkan tadi. Ya. Tadi kan haram, rijsun, haramun. Ya. Dan dipersamakan hukumnya dengan apa-apa yang diharamkan, bisunnati, dengan sebab sunnah. Ada tertuang di dalam hadis. Kullu zinabin, segala sesuatu yang memiliki taring, minas sibai, daripada hewan buas, haram. Haram. Wa mikhlabin minat thair, dan yang berkuku tajam daripada burung, haram. Ya. Kemukakan di sini oleh Imam Jalaluddin, wa yulhaqqa bima zukira, dan dipersamakan hukumnya, dia menjadi haram dengan tertuang di dalam sunnah. Di sini kan yang tertuang hanya daging babi, bangkai, darah mengalir, dan hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, haram, tidak boleh dimakan. Tapi di dalam sunnah ada beberapa tambahan. Di antaranya adalah yang juga haram, kullu zinabin minas sibai, segala yang memiliki taring daripada binatang buas. Singa kan punya taring, macan, haram. Tapi adanya di dalam hadis. Kemudian wa mikhlabin minat thair, yang memiliki cakar yang tajam daripada burung. Kayak apa itu? Burung elang. Burung elang. Hadirin yang berbahagia, hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada juga yang menafsirkan di dalam tafsir Ibnu Katsir agak sedikit berbeda nih dengan tafsir Jalalain. Kalau di dalam Ibnu Katsir, ya, berdasarkan pengertian di dalam ayat ini, dari ayat ini tidak ada lagi pengharaman terhadap
jenis lainnya sesudah keterangan ini. Kama ja'an nahyu an luhumil khimari, sebagaimana pelarangan terhadap daging keledai kampung, walah musibai waluhumis sibai, dan daging binatang buas, wa kulli zi mikhlabin, dan segala sesuatu yang memiliki cakar yang tajam, minat tair, daripada burung. Alal masyhuri mim mazahibil ulama, yang demikian ini menurut pendapat ulama yang terkenal, yang masyhur. Beda pendapat. Jadi kalau ulama yang tertuang dikemukakan di dalam tafsir Ibnu Katsir, selain yang tadi disebutkan dalam ayat 145, boleh dimakan, termasuk binatang buas, boleh. Tapi di dalam tafsir Jalalain enggak boleh. Beda pandang. Ya. Yang enggak boleh dimakan di dalam Ibnu Katsir, dalam tafsir Jalalain, yang memiliki cakar yang tajam, nggak boleh. Itu semua berdasarkan hadis dalam tafsir Jalalain. Kemudian ada juga dalam keterangan kitab yang sama dalam Ibnu Katsir, landak pun nggak boleh. Tidak tertuang di dalam Al-Quran, tapi tertuang di dalam hadis. Nah, inilah perbedaan pendapat di antara para ulama, ya, yang masing-masing mempertahankan pendapatnya. Yang membolehkan daging himar, daging binatang buas, daging hewan yang memiliki cakar tajam, itu hanya berdasarkan, kalau kita lihat mereka hanya berdasarkan pada apa yang tertuang di dalam Al-An'am 145 dengan tidak melihat hadis. Tapi Imam Jalaluddin selain menafsirkan sesuai dengan apa yang tertuang di dalam ayat 145 Al-An'am, beliau juga Imam Jalaluddin melihat kepada hadis. Ternyata di dalam hadis yang dilarang juga bukan hanya Al-An'am 145, tapi ada tambahan, yaitu yang diharamkan adalah binatang buas yang memiliki taring, burung yang memiliki cakar tajam. Diharamkan berdasarkan bisunnati, dengan sebab sunnah atau hadis. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bahasan kita. Inilah bahasan kita pada pagi hari ini. Ya. Jadi kita mesti saling memahami satu sama lain. Saling memahami satu sama lain, saling menghormati pendapat satu sama lain. Ya, silakan. Ya, kita bisa melihat di sini tafsiran daripada Imam Ibnu Katsir dan Imam Jalaluddin berbeda, padahal mereka itu adalah ulama-ulama terkemuka. Enggak apa-apa. Nama juga penafsiran. Kita ini yang orang-orang bodoh, jangan sok pinter. Ya. Harus saling menghormati. Mereka juga punya dalil, ini juga punya dalil. Tapi di sini kalau saya secara pribadi memegang apa yang dimakan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahali terhadap pembahasan Al-An'am 145. Intinya bahwa dengan kita mempelajari tiap subuh, Pak, tiap hari, ya Pak De, khasanah keilmuan kita semakin bertambah. Hasanah pengetahuan kita baik agak dalam bidang Quran, tafsir Quran, fikih maupun tasawuf, alhamdulillah semakin hari semakin bertambah. Dan bukan hanya sekedar pertambahan di dalam pemikiran saja, tapi juga semakin menjernihkan hati. Ya. Semakin menjernihkan hati kita untuk tidak menjadi dengki sama orang lain, sombong sama orang lain, hasad, ria. Ya.
Kalau ngaji begini mah gampang, Bang Jid. Yang susah itu kalau kata guru saya kayak saya tuh ngaji diri. Ngaji diri Pak De. Selawat doyan, tapi hatinya dengki. Selawatnya cakep, dipilihin selawat-selawatnya, tapi hatinya dengki. Buat apa? Iya, buat apa? Yang paling baik, selawatkanlah hati kalian sehingga hati kalian menjadi halus. Selawatkanlah hati kalian sehingga hati kalian menjadi hilang sifat-sifat yang dalam kategori penyakit hati. Selawatkanlah hati kalian sehingga hati kalian tidak menjadi dengki, hati kalian tidak menjadi sombong, hati kalian tidak menjadi riya. Demikian, sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.